Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian, sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dengan kuliah saya. Saya Jabatin Bangun, pengajar di program studi etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Saya mengampu beberapa mata kuliah, tetapi untuk video ini saya akan mempresentasikan kuliah yang saya ampu, yaitu antropologi musik. Kuliah ini dilakukan untuk mahasiswa di semester 2. Kode mata kuliah ini adalah ETN 04. dengan bobot 3 SKS. Kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, materi di kelas, yaitu untuk materi diskusi, presentasi, dan sebagainya, itu dilakukan di dalam 14 pertemuan, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan digunakan untuk ujian akhir semester. Capaian pembelajaran antropologi musik dalam perspektif kurikulum yang sekarang yang disebut dengan outcome based education dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang sedang giat dilakukan, maka antropologi musik, capaian pembelajaran mata kuliah antropologi musik berorientasi juga semata-mata tidak hanya kepada pengetahuan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap kemampuan akademik. Demikian pengantar ini saya sampaikan untuk memperkenalkan mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan mengikuti kuliah di dalam. Oke ya, kita mulai ya. Baiklah, pagi ini kita mulai kuliah untuk yang kedua, yaitu dengan topik pengantar antropologi musik bagian kedua. Kuliah kita hari ini lebih mengarah kepada bagaimana antropologi dan musik itu saling berkaitan. Seperti kita tahu bahwa kuliah kita ini lebih mengarah kepada bagaimana antropologi menjadi bagian dalam etnomusikologi. Dalam pertemuan kedua, pengantar antropologi musik ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup, konsep budaya, dan musik sebagai praktik sosial. Capaian pembelajaran kita itu adalah ruang lingkup mengenai konsep dan sistem di dalam sistem musik, yaitu aspek yang akan kita bahas di dalam materi berikut. Jadi di sini kita kembali ingat bahwa kalau kita mempelajari musik itu ada 3 aspek yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah aspek mengenai antropologi ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu mengenai musikologi. Lalu yang ketiga itu mengenai
organologi. Nah, seperti kita tahu, ketiga bidang ini merupakan bidang yang paling utama, yang umum di dalam bidang etnomusikologi. Tapi kita pada kuliah ini lebih fokus pada bidang yang antropologi, di mana kita bisa melihat musik itu sebagai sebuah sistem. Dalam kuliah ini, kita akan melihat bagaimana musik menjadi sebuah sistem di dalam satu budaya masyarakat yang menunjukkan seperti tubuh kita. Kalau kita berdiri seperti ini, kan kita tahu ya, ada tangan, ada kaki, ada itu menjadi satu kesatuan. Sebenarnya musik juga begitu. Kalau kita lihat misalnya Gambang Kromong, itu ada sistemnya. Jadi ada pemainnya, ada pimpinannya, ada pemain tehiannya, ada pemain kromongnya gitu ya. Lalu juga ada orang yang mengundangnya, ada orang yang menontonnya, yang menikmatinya. Bahkan di dalam beberapa yang dihubungin hubungan dengan tari, dia bahkan juga melakukan mengiringi tari gitu ya, atau cokek kita sebut dalam budaya Betawi. Nah, itulah yang disebut dengan sistem di dalam antropologi musik. Nah, seperti kita tahu, dasarnya itu ini kalau kita lihat pengertiannya di dalam sistem bagaimana seperti musik barat. Ya, musik barat itu kita tahu kan, kalau kita sistem itu ada juga contohnya orkestra misalnya, ada konduktornya, ada pemain musiknya, ada pemain violin, ada bagian-bagian. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sistem sama seperti bagaimana kita melihat mesin tubuh manusia, ada jantung, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Itulah yang menjadi bagian-bagian yang harus menyatu. Jadi kalau Gambang Kromong, kalau nggak ada tehian dan nggak ada kromongnya, ya namanya bukan Gambang Kromong gitu kan. Tapi karena ada kesatuan itulah makanya dia menjadi salah satu sistem. Begini juga musik barat ini. Nah, bahkan ini ada yang lebih luas ya. Misalnya manajemen. Kalau dia konduktor ini, apakah orkestra itu kalau pertunjukan di Teater Jakarta misalnya, di depan kita ini Teater Jakarta, apakah dia ada yang mengatur tentang kartis? Ya, karcisnya itu ada nggak? Ada nggak yang mengatur tentang duduk orang? Ada nggak yang mengatur tentang promosi? Nah, itu bagian-bagian yang lebih luas dari hanya sekedar satu pertunjukan musik gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam antropologi musik ini, dan kita nanti akan melihat bagaimana sistem-sistem ini ada di berbagai budaya. Ya, karena kita harus tahu bahwa sistem ini juga berkaitan dengan budaya di mana masyarakat itu ada. Misalnya kalau kita lihat ya, kalau kalian perhatikan, kalau kita nonton Gambang Kromong, itu kan nggak pakai jas. Ya kan? Karena apa? Penontonnya itu bukan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari budaya barat gitu. Bahkan pakai peci, ya kadang-kadang pakai sarungan gitu. Itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai yang menjadi sistem itu di situ yang kita pakai. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana musik itu dilihat sebagai sebuah sistem di dalam perspektif antropologi. Karena ini sebenarnya pada suatu masa ada orang melihat bahwa musik itu hanya sekedar hiburan yang terlepas dari mana-mana. Nah, ketika munculnya perspektif antropologi itu memperlihatkan bahwa musik itu bisa menyatu atau bahkan menyatu dengan unsur-unsur budaya lain. Itu yang membentuknya menjadi satu sistem. Nah, itulah yang pokok kita pelajari di sini. Nah, kalau kita nanti mengkaji secara lebih detail dalam sistem antropologi, maka dia akan berhubungan dengan konteks. Ya. Konteks itu adalah tempat di mana musik itu hadir. Apakah dia di dalam upacara perkawinan, apakah dia di dalam banyak masyarakat upacara bersih desa, ya, sedekah laut, atau juga bahkan kematian, gitu ya. Ini disebut dengan konteks. Nah, kalau kita melihat dalam ini fokus kepada bunyi, ya, sebagai fenomena kajian, ya, bunyi sebagai kajian. Ini juga ada sistem di dalam sebenarnya, ya. Tapi sistem yang ini nanti dilingkupi oleh sistem yang jauh lebih besar, yang kita sebut dengan sistem budaya, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada komentar?
untuk materi ini kan antropologi musik ya Pak. Bagaimana lingkungan geografis mempengaruhi perkembangan musik suatu daerah Pak? Oke, baik. Ini nanti kalau kita lihat di dalam antropologi ini disebut dengan lingkungan ya. Lingkungan atau dalam bahasa ini ekologi. Contoh konkret ya. Kalau kita lihat musik Melayu, masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang hidup di pesisir. Makanya banyak pohon kelapa. Organologinya, gendangnya itu dibuat dari pohon kelapa. Jelas ya hubungan antara lingkungan dengan bahan yang dipakai. Nah, kalau kita pergi ke daerah pegunungan yang nggak ada kelapa, hampir tidak ada bisa dipakai dari unsur-unsur pohon kelapa ini. Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat di daerah pegunungan, ya ekologinya di pegunungan, ini nanti berkaitan dengan sistem itu dalam antropologi. Kalau kita lihat di pegunungan, itu banyak sekali alat tiup. Alat tiup itu, alat-alatnya semua unsurnya banyak diambil dari pohon aren. Kenapa pohon aren? Karena pohon aren tumbuh di lingkungan di pegunungan. Nggak ada pohon aren tumbuh di tepi laut, nggak ada. Ya pohon aren selalu di Sata dan di pegunungan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa lingkungan. Demikian juga dengan hubungan bahan-bahan lain. Bahkan juga gunanya, fungsinya. Mungkin upacara mengundang musik dengan sedekah laut. Nggak punya laut. Ya kan? Mereka biasanya bikin sedekah gunung. Di mana orang pantai nggak punya. Nah ini kan memperlihatkan bagaimana dalam konteks pun itu sangat berkaitan dengan lingkungan, dengan ekologinya. Nah, dan nanti di dalam banyak hal kita akan lihat contoh-contoh lain bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan musikal dari satu masyarakat dalam sistem budayanya. Oke, ada lagi? Ya. Kenapa pelestarian musik tradisional penting bagi suatu bangsa? Oke. Secara general kan orang pasti jawab itu kan budaya kita, tapi jawaban lainnya apa? Oke, begini. Dalam sistem ini itu sangat berhubungan sekali. Kalau kita tahu bahwa kita belajar di tempat lain, di mana sistem di dalam alat musik Taganing, Batak Toba yang membawa melodi adalah salah satu kekayaan budaya yang ditemukan oleh satu masyarakat menjadi warisan dunia. Kenapa? Karena kita sulit menemukan di tempat lain di Indonesia di mana gendang dibuat untuk menjadi melodi. Nah ini, kalau ini hilang, itu artinya kan salah satu temuan dari manusia yang penting di dalam budaya kita itu hilang. Pengetahuan kita hilang. Dan kalau itu sudah hilang, kalau tidak dicatat dengan baik, belum tentu suatu waktu kita menemukan lagi kebudayaan seperti itu. Dan semuanya sistem itu seperti itu. Coba lihat bagaimana di Betawi ada Tehian, Kongahian, dan Sukong ya. Ya itu ada 3 dia. Itu kan sistem musikal yang sangat intim di dalam musiknya. Jadi maksud saya di sini ada pengetahuan. Ya, di mana ketika musik dibuat itu ada unsur-unsur pengetahuan yang tidak mungkin kita tidak temukan di tempat lain. Sama seperti Gordang 9. Buat apa orang bikin alat musik sebesar-besar ini? Ya tingginya sampai 1,5 meter, 1,80 meter. Kenapa kayak kecil-kecil aja, gampang dibuat. Nah tapi kalau itu hilang, kan kita kehilangan suatu kekayaan budaya. Ya itu yang pertama. Yang kedua juga identitas. Kalau kita musiknya sama semua, apa bedanya antara orang Betawi dengan orang Sunda? Ya kan? Hampir nggak bisa dibedakan. Apalagi bahasa sudah bahasa Indonesia, musiknya sama. Nah itulah pentingnya kekayaan itu. Dan harus kalian tahu salah satu ilmu ini muncul dari ilmu lingkungan. Nanti kita bicara juga ilmu lingkungan. Ini sudah terjadi beberapa kali di Indonesia. Dulu suatu waktu kita ini namanya monokultur, dijadikan satu. Sekarang kan Anda tahu kan, banyak sekali perkebunan sawit yang ada di mana-mana. Ya, dan hanya satu jenis sawit. Nah, itu sudah terbukti pernah menghancurkan Indonesia. Ketika banyak sekali wilayah Indonesia itu menanam cengkeh. Semua dibabat, hanya cengkeh. Ketika cengkeh kena hama, habis semua. Orang itu nggak bisa hidup lagi. Karena menunggunya lama. Tapi kalau kita lihat dia banyak seperti di hutan yang multi spesies,
Ya mungkin cengkeh kena hama, tapi kan pohon durian enggak, pohon rambutan enggak, pohon ini enggak. Jadi masih survive. Nah itu juga membuat keragaman budaya itu kan untuk survival kita di dalam ekologi yang berbeda tadi. Ya kan, kenapa orang melestarikan budayanya dengan budaya sedekah laut? Karena mereka ingin hidup dengan laut kan. Kalau dia pakai budaya gunung di laut, tenggelam dia. Gitu. Jadi itu salah satu atau dari beberapa unsur yang penting sekali kita lihat di dalam melakukan pelestarian budaya. Jadi ada unsur pengetahuan, ada unsur adaptif, ada unsur identitas, di mana seseorang merasa dirinya. Kalau Anda lihat itu sekarang sepak bola dunia lagi hot ya, lihat Viking itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana nenek moyangnya datang ke Norwegia, lalu mereka jadikan menjadi identitas ya kan, bung bung bung, bung bung ya kan, apa tuh? Gitu. Jadi itu menjadi identitas, bahkan mereka bangkitkan kembali. Ya, mungkin itu kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di kuliah ketiga minggu depan. Makasih ya. Ya. Sebagai bahan diskusi, kita akan ada 2 tugas. Yang pertama, saya akan memberikan satu paper atau deskripsi dari jurnal mengenai salah satu suku bangsa yang dimana musiknya berperan di dalam konteks sebagai sebuah sistem di dalam masyarakat itu. Saya meminta nanti bahwa saudara-saudara perlu untuk membuat diskusi dengan membaca, lalu masing-masing akan memberikan pendapat dan memperlihatkan apa yang paling menonjol di dalam konteks masyarakat pemilik budaya musik itu. Setelah itu masing-masing akan membuat paper sendiri, paper kecil dengan bantuan dari beberapa literatur yang saya akan berikan daftarnya. Lalu saudara akan membuat rekomendasi konteks-konteks musik dalam bentuk seperti apa saja yang kelihatan menonjol dari dalam upacara budaya. Terima kasih.